Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Selamat berjumpa kembali. Semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu diberi kesehatan, diberi panjang umur, barokah dan manfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Amin. Ikhwani rahimakumullah, setiap manusia mesti memiliki kesalahan atau dosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabun. Setiap manusia mesti memiliki kesalahan dan sebaik-baiknya orang yang salah itu bertaubat. Dalam Al-Quran, Allah memberi kesempatan kepada hambanya yang bersalah untuk memohon ampunan atau memohon maaf. Kata yang diartikan ampunan dan maaf itu dalam Al-Quran ada 3 bentuk, yaitu maghfiratun yang artinya ampunan, kemudian afuun artinya ampunan juga atau maaf, kemudian yang ketiga ghufron yang artinya mohon maaf atau ampunan atau maaf yang sangat besar yang berasal dari Allah saja. Pada kesempatan ini kami akan menghaturkan penjelasan tentang ketiga kata tersebut. Namun kami akan menghaturkan terlebih dahulu ayat-ayat yang terdapat di dalamnya kata-kata 3 tersebut, yaitu seperti berikut. Surat An-Nisa 99. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faulaika asallahu ayya'fuwa anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Artinya, mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya, dan adalah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Penjelasan ayat, mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya, dan Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Kata mudah-mudahan menunjukkan kepastian terjadinya jika sumbernya dari Allah, karena tuntunan kebaikan dan kemuliaannya, dan pengharapan akan pahala dari orang-orang yang melakukan beberapa perbuatan mengandung faidah, yaitu bahwa orang tersebut bisa jadi benar-benar tidak memenuhinya dan tidak melakukannya menurut bentuk yang sesuai dari yang diinginkan. Akan tetapi ia lalai, maka ia tidak berhak mendapatkan pahala tersebut. Surat Ali Imran 133. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah arduas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Penjelasan ayat, kemudian Allah memerintahkan mereka untuk segera menuju ampunannya dan menggapai surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Lalu, bagaimana dengan kadar panjangnya yang disiapkan bagi
orang-orang yang bertakwa. Mereka itu adalah penghuni-penghuninya, dan perbuatan-perbuatan ketakwaanlah yang akan menyampaikan kepadanya. Ikhwani rahimakumullah, demikian tadi yang bisa kami aturkan tentang ayat yang di dalamnya terdapat kata maghfiratun dan afuun, yang mana kedua kata itu bisa digunakan oleh manusia dan bisa digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya, kami aturkan ayat yang di dalamnya terdapat kata ghufron serta penjelasan ayat. Kemudian dilanjutkan penjelasan kata maghfirah, afuun, dan ghufron seperti berikut ini. Surat Al-Baqarah 285. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir. Artinya, dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Penjelasan ayat, Rasul dan kaum mukminin mengatakan, kami mendengar wahai Tuhan kami, apa yang Engkau wahyukan, dan kami taat dalam setiap ketetapan. Kami berharap Engkau sudi mengampuni dosa-dosa kami dengan kemurahan-Mu. Engkaulah Zat yang mengurus kami dengan karunia yang Engkau limpahkan kepada kami, dan hanya kepadamu lah tempat kembali dan tempat kesudahan kami. Penjelasan kata afuun, maghfiratun, dan ghufron. 1. Kata afuun artinya ampunan atau maaf, bisa dari Allah atau sesama manusia, tetapi tidak menutupi kesalahan pelakunya. Umpamanya, dia memaafkan dari kesalahan mencuri, pembohong, dan lain sebagainya. Masih disebut kesalahannya dan tidak ditutupi. 2. Kata maghfirah artinya ampunan atau maaf bisa dari Allah atau sesama manusia dengan menutupi kesalahan pelakunya. Umpamanya, dia dimaafkan dari kesalahannya tanpa menyebut kesalahan apa. 3. Sedangkan kata ghufron artinya ampunan atau maaf besar yang berasal hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari makhluk. Ikhwani arsadakumullah, demikian tadi yang bisa kami aturkan tentang penjelasan ketiga kata, yaitu maghfirah, afun, dan ghufron. Untuk selanjutnya kami aturkan penjelasan tentang amal yang harus dilakukan agar mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu seperti berikut. Apa yang dilakukan agar mendapat maghfirah dari Allah? Di antaranya, 1. Melakukan taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayiatikum wa yudakhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yauma la yuhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah
dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan Dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." At-Tahrim ayat 8. 2. Melakukan amal soleh. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholiha faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal soleh, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Furqan 70. 3. Menjauhi perilaku yang mengundang dosa. Walladzina yajtanibuna kabairal itsmi wal khawahish wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Dan bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah, mereka memberi maaf. Asy-Syura 3:7. 4. Istighfar, memohon ampunan kepada Allah. Wa aqimus sholata wa atuz zakah wa aqridullaha qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu indallahi wa khairan wa a'zama ajra. Wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim. Dan dirikanlah sembahyang atau sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Muzammil 20. 5. Banyak-banyak berzikir. Man qala subhanallah wa bihamdi fi yaumin mi'ata marrah khuttat anhu khotoyahu wa inkana mithla zabatil bahr. Barang siapa mengucapkan 100 kali dalam sehari subhanallah wa bihamdi, maka akan diampuni segala dosanya, bahkan jika dosanya itu sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Bukhari. Ikhwani rahimakumullah, demikian tadi yang bisa kami sampaikan tentang penjelasan maaf atau ampunan dalam Al-Quran diungkapkan dengan 3 kata, yaitu maghfirah, afun, dan ghufron. Maghfirah dan afun itu digunakan oleh manusia dan bisa juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedang ghufron itu hanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.